Oke guys, kembali lagi di Rumah Film. Rumah Film kali ini akan membahas film yang berjudul The Mark Zero. The Mark Zero merupakan film Amerika Serikat bergenre aksi petualangan yang menceritakan kisah kepahlawanan pria bertopeng bernama Zoro. Film ini diproduksi di layar kaca pertama kali pada tahun 1998 silam. The Mark Zero mempunyai rating cukup bagus, yaitu 6,7 di IMDb. Lanjut ke filmnya dan intro. Cerita berawal dari kericuan yang terjadi di kota, dan beberapa warga akan dihukum mati. Ini orang bernama Don Rafael Montero. Dia adalah gubernur korup pada saat itu, yang mementingkan dirinya terus-menerus. Pada saat warga akan ditembak mati, tiba-tiba Zoro datang menyelamatkannya. Dengan cambuknya, ia menghalau senapan tentara yang akan diarahkan ke tubuh warga. Kisah kepahlawanan Zoro itu disaksikan oleh dua remaja. Karena namanya susah, kita sebut saja dia dengan Tejo dan Mukidi. Keduanya diberikan kenang-kenangan berupa kalung. Zoro pun di sini berpamitan untuk pulang. Sebelum pulang, dia memberikan peringatan kepada gubernur dengan mengukir tanda Z di lehernya. Lanjut, kita dilihatkan De La Vega alias Zoro yang sedang bermesraan dengan istrinya. Tiba-tiba ia didatangi oleh Don Rafael Montero dengan pasukan bersenjata lengkap. Zoro di sini dianggap berani membangkang pemerintah. Ketika akan ditangkap, Zoro memberontak dan terjadilah pertarungan. Sang istri yang mencoba membantu harus mengorbankan nyawanya karena tertembus peluru pasukan Don Rafael Montero, dan sang istri pun tewas di pelukan Zoro. Montero yang kesal karena Esperanza mati, ia pun menusuk anak buahnya karena di sini Montero sangat amat mencintai Esperanza. De La Vega alias Zoro dijebloskan ke penjara, rumahnya dibakar dan anaknya yang bernama Elena dibawa kabur oleh Montero. Dan Montero di sini akan menjadikan Elena sebagai anaknya. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Tejo dan Mukidi sudah tumbuh dewasa. Mereka berdua adalah buronan karena suka mencuri kuda dan lainnya. Namun naas ketika dia berhasil mencuri, ia diadang oleh pasukan Kapten Love. Mereka bertiga pun langsung melarikan diri. Akan tetapi, dua temannya tertembak dan menyisahkan Tejo. Tejo di sini ingin menyelamatkan Mukidi, akan tetapi Mukidi lebih memilih mati dan menyuruh Tejo untuk lari. Kemudian Mukidi memilih menembak dirinya sendiri. Duar. Tak puas melihat kejadian itu, Kapten Love langsung memenggal kepalanya dan disaksikan oleh Tejo dari kejauhan. Lanjut, kita dilihatkan di sebuah penjara. Di sini De La Vega ternyata masih hidup dan dia berpura-pura mati agar bisa kabur dari penjara. Singkat cerita, suatu ketika Tejo yang mempunyai kebiasaan suka mabuk, dia ingin menjual kalungnya, tetapi ia dihentikan oleh De La Vega. Dan De La Vega di sini ingin melatih Tejo untuk menjadi Zoro selanjutnya, atau dalam bahasa Inggrisnya The Next Zoro. De La Vega mulai melatih Tejo di markasnya yang sangat amat tersembunyi. Tak hanya dilatih bermain pedang, Tejo juga dirawat hingga menjadi pria tampan. Pada suatu malam, Tejo yang mengenakan topeng mencoba membawa kabur kuda hitam Andalusia yang mirip dengan tunggangan pertama Zoro. Kuda itu ternyata susah dikendalikan, dan aksinya ternyata mengundang pasukan Kapten Love dan terjadilah pertarungan. Tejo di sini sempat bertarung dengan pasukan Kapten Love yang berperawakan sangat tinggi dan besar, akan tetapi dia bisa dikalahkan. Bahkan, markasnya berhasil diledakkan. Lanjut, kedua kalinya De La Vega melatih kemampuan bermain pedang Tejo. De La Vega di sini mengatakan, untuk bisa mengetahui sepak terjang Gubernur Don Rafael Montero, maka ia harus menyamar sebagai seorang Don atau bangsawan, yang nantinya akan diundang ke acara Montero di California. Dan De La Vega sendiri juga menyamar sebagai seorang Bernardo, yang setia melayani Don Tejo. Singkat cerita, pada pertemuan itu mulailah Tejo berkenalan dengan Elena yang sudah tumbuh dewasa dan cantik. Tejo diberi kesempatan berkumpul dengan Montero dan para Don lainnya. Adegan romantis mulai terlihat saat Tejo berdansa dengan Elena dengan penuh kemesraan.
Sampai di sini penyamaran Tejo masih tertutup rapi. Lanjut, pada suatu hari para Don diajak untuk meninjau tambang emas. Di sini, Gubernur Montero berambisi mewujudkan negara California yang merdeka. Namun sayang, sang gubernur memberlakukan kerja paksa kepada warganya. Setelah mereka pulang, Kapten Love mengundang Tejo untuk bertemu di Hacienda, atau tanah Spanyol sendirian. Di sini, penyamaran Tejo mulai terendus Kapten Love. Tejo memenuhi undangan Kapten Love hanya sekedar untuk minum dan ngobrol bersama. Dan betapa terkejutnya Tejo setelah melihat kepala Mukidi dimasukkan ke dalam sebuah toples. Rasa dendam dan amarah pun semakin membara. Namun, sejak awal, De La Vega berpesan agar tetap sabar dengan perjuangan yang mereka rintis. Lanjut, ketika Elena sedang jalan-jalan, ia diberi hadiah oleh ibu-ibu berupa kain. Dan ibu itu mengatakan, ia adalah pengasuhnya dulu, dan Elena adalah anak dari Esperanza dan Diego de la Vega. Namun di sini Elena masih tidak mempedulikannya. Pada malam harinya, Diego memutuskan untuk membawa kembali anaknya. Bahkan ia tidak peduli dengan warga California. Tejo pun marah karena ia dulu diajari untuk melihat perasaan seseorang. You will simply take your revenge. No, I will take my daughter. What about California? They still have Zorro. Lanjut, De La Vega masuk ke kediaman Montero. Perhaps I can save you the trouble. Go and reach for it, Captain. Call for Elena. Bring my daughter to me. Bring her to me! Montero disuruh mengatakan kepada Elena siapa ayahnya yang sebenarnya dan bagaimana ibunya mati. Montero pun tak sengaja menyebut nama Diego de la Vega sehingga membuat Elena tahu siapa ayahnya. A woman in town, she told me. Diego de la Vega. Tak lama kemudian pasukan Montero pun datang dan menangkap de la Vega. Rafael. She knows. Ia dimasukkan ke penjara, akan tetapi ia dibebaskan oleh anaknya yang bernama Elena. Lanjut, di tambang emas, Montero ingin mengambil emas terakhirnya, dan sesudah itu, tambang emas akan diledakkan. Ketika emas sudah hampir sampai ke atas, Montero menyuruh pasukannya untuk meledakkan tempat itu. Tiba-tiba, Zoro pun datang untuk menyelamatkan para warga. Zoro langsung menyumbat penarikan emas itu dengan tangga. Karena emasnya masih menggantung, Kapten Love langsung menghentikan peledakan. Ketika Montero ingin menembak Zoro, ia dihentikan oleh De La Vega, dan terjadilah pertarungan antara De La Vega dan Montero. Dan di sisi lain, Zoro bertarung melawan Kapten Love. What is that? Zoro pun berhasil membunuh Kapten Love dengan pedangnya, tepat di atas emas itu berada. Di sisi lain, De La Vega pun terpojok, akan tetapi ia berhasil membunuh Montero dengan menyeretkan kakinya ke gerobak berisi emas. Setelah berhasil menyelamatkan para warga, De La Vega di sini tewas dan menyuruh mereka berdua untuk menikah. Film pun diakhiri dengan Tejo yang sedang menceritakan kisah Zoro kepada anaknya, dan film pun selesai. There must always be a Zorro. Saya Vicky undur diri, dan buat kalian yang mau request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.